Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, masih semangat ya Pak? Iya, masih semangat untuk melanjutkan materi kita selanjutnya. Dan alhamdulillah hari ini, siang ini sudah ada di tengah-tengah kita Bapak Kapolresta Banda Aceh yang kita banggakan. Sebelumnya Pak, mohon izin kami sampaikan Bapak peserta ataupun audiens kita terdiri dari asesor dan asesi Polda Aceh Bapak. Untuk asesor yang berbaju putih adalah asesor yang menilai pada saat pelaksanaan assessment center, dan bapak-bapak ibu-ibu yang berbaju batik adalah peserta asesi yang sudah pernah melaksanakan assessment center di tahun 2023 Bapak izin. Nah, untuk asesi terdiri dari klasifikasi jabatan, ada yang dari Wakapolres, ada yang Kasat, ada Kapolsek, Wakapolsek, Kasubag di Polres. Nah, jadi beliau-beliau kita mohon waktunya untuk hadir di sini mengikuti kegiatan post assessment. Sebelumnya mohon izin juga Pak Kapolresta kami sampaikan biografi Bapak kepada audiens Bapak. Pak Kapolresta Banda Aceh yang sudah sama-sama kita kenal, beliau bernama Bapak Komisaris Besar Polisi Fahmi Irwan Ramli, SH, SIK, MSI. Tempat tanggal lahir di Bogor, Jawa Barat, 15 Januari, betul ya Pak? 15 Januari, siap. Jabatan Kapolresta Banda Aceh, lulusan APO 1998. Riwayat pendidikan umum, SD di SDN 1 Bambel Aceh Tenggara, luar biasa. Dan S1 Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, S2 di Universitas Indonesia. Untuk pengalaman jabatan sepintas kami sampaikan, beliau Pamapolres Sleman, kemudian pernah menjabat Kasat Lantas, Kasih BPKB, Regiden Ditlantas Polda Kaltim, pernah menjadi Korsprim Polda Aceh tahun 2014, Kapolres Bandar Meriah, kemudian Kabak Wanpers, kemudian kembali lagi ke Polda Aceh sebagai Propam, dan alhamdulillah di bulan Desember 2022 sampai saat ini beliau menjabat sebagai Kapolresta Banda Aceh. Bolehlah kita untuk menghidupkan suasana, kita berikan tepuk tangan buat beliau. Satu inovasi beliau adalah yang sangat dikenal saat ini dengan Poltaman, polisi taat bermanfaat, luar biasa. Kami juga pernah meminta kesediaan beliau untuk podcast dengan polisi taat dan bermanfaat ini, dan tidak tentu suatu hal yang sangat masuk akal dan sangat excited sekali. Leadership beliau perlu kita teladani, perlu kita ikuti, karenanya kita hari ini akan meminta arahan dan wejangan dari beliau kepada kita semua. Gimana sih leadership yang baik, bagaimana kita bisa mengikuti nilai-nilai yang sudah beliau berikan selama ini selama bertugas. Waktu dan tempat Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Moderator, Ibu Dr. Norma Yunita, yang saya hormati rekan-rekan asesor Polda Aceh, yang saya hormati rekan-rekan asesi di lingkungan Polda Aceh dan Polres jajaran, yang saya hormati dan saya muliakan teman-teman panitia yang sudah menyelenggarakan acara post assessment ini, yang saya hormati seluruh hadirin hadirat yang mohon maaf bila saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Waktu saya sampai jam berapa nih Bu Norma? 1 jam ya? Boleh. Pertama-tama dan yang paling utama rekan-rekan, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha segala-galanya,
hanya atas izinnya lah kita dapat berkumpul di aula presisi Polda Aceh ini. Ini di setiap kesempatan, dan ini terkait dengan kepemimpinan dan leadership. Kita harus bersyukur dengan sadar. Jangan pernah berpikir hal-hal besar kalau hal-hal kecil kita lupakan. Ini terkait dengan leadership, rekan-rekan. Maka saya mengajak kepada kita semua, marilah kita bersyukur dengan sadar. Alhamdulillah, di hari ini, tadi pagi, saya masih dibangunkan oleh Allah, masih hidup. Begitu bangun, kita lihat di sebelah kita, suami kita juga masih ada. Alhamdulillah. Ibu-ibu bangun, lihat sebelah suaminya masih ada. Itu nikmat besar, rekan-rekan. Dan sadari itu, syukuri itu dengan sadar. Kemudian rekan-rekan mulai aktivitas. Rekan-rekan menyiapkan diri untuk ke kantor, ya, menyiapkan diri untuk kemari, kemudian datang kemari dan mengikuti rangkaian kegiatan post assessment center. Ibu-ibunya menyiapkan anak-anaknya untuk pergi ke sekolah dan sebagainya dan sebagainya. Ini hal yang pertama harus kita tanamkan kepada diri kita, rasa syukur yang besar, rekan-rekan. Kadang-kadang kita tidak sadar ketika kita mendapat nikmat itu menjadi hal biasa, ya. Kadang-kadang kita lupa seperti ini, aduh harus ke kantor lagi, aduh harus ke apel pagi lagi, aduh harus ke Polda lagi, aduh dan aduh, yang ada hanya keluhan-keluhan. Rekan-rekan, di luar sana berapa banyak orang yang berkeluh kesah karena tidak ada pekerjaan dan kegiatan. Kalau rekan-rekan sadari itu, tidak ada alasan kita untuk berkeluh kesah, rekan-rekan. Pertanyaannya kembali kepada kita, apakah kita lebih bagus berkeluh kesah karena tidak ada pekerjaan dan kegiatan, atau kita menjadi seorang anggota Polri berkeluh kesah karena banyak kerjaan? Pilihan mana? Coba saya tanya. Pilih berkeluh kesah di luar sana tanpa ada kegiatan dan kerjaan, dibandingkan dengan kita menjadi anggota Polri terlalu banyak pekerjaan. Pilih mana? Pilih mana? Pilih anggota Polri. Kita sibuk tetapi ada kegiatan. Dan ingatlah, di luar sana berapa banyak orang yang bingung karena tidak ada kerjaan. Nah, ini hal-hal kecil seperti ini mulai ditimbulkan rasa syukur dengan sadar. Jadi sebenarnya sepatutnya kita selaku anggota Polri tidak ada tempat untuk berkeluh kesah. Nah, oleh karena itu saya mengajak diri saya dan kita semua, jangan pernah berhenti bersyukur, rekan-rekan. Ini pondasi awal, ini pondasi leadership. Kenapa? Seorang leader yang pertama harus dia lakukan adalah dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Saya ulangi, seorang leader yang pertama harus dia lakukan itu adalah
dia harus selesai dulu dengan dirinya sendiri. Tanpa itu semua sulit, rekan-rekan. Salawat beriring salam kita tidak lupa kita saling sajikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang berada di ruangan ini mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Itu pembukaan dari saya, rekan-rekan. Tadi disinggung oleh ibu moderator, saya pernah podcast sama beliau. Ditanyakan apa sih setelah jadi Kapolresta itu apa yang pertama dilakukan? Saya bilang saya mengajak diri saya dan seluruh anggota mempunyai pijakan yang sama atau tagline yang sama, yaitulah namanya polisi yang taat dan bermanfaat, yang saya singkat menjadi Poltaman. Polisi yang taat dan bermanfaat. Kenapa saya lakukan itu? Kenapa saya mempunyai tagline itu? Mungkin rekan-rekan bisa nonton nanti. Kenapa? Itu detail. Saya menjelaskan itu detail. Saya tidak akan menyinggung terlalu jauh terkait dengan polisi taat dan bermanfaat. Rekan-rekan bisa itu melihatnya di YouTube. Ya, pada intinya saya mengajak diri saya dan anggota saya semuanya, tugas-tugas yang dibebankan oleh negara, beban-beban yang ditugaskan oleh pimpinan itu dijadikan dan diniatkan menjadi ladang amal, sehingga apa yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Semuanya bernilai, insya Allah bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi keluarga, dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Itu yang rekan-rekan. Itu yang perlu saya sampaikan di sini. Tadi karena disinggung oleh ibu moderator, tentunya saya harus menjelaskan sedikit. Yang pada intinya, ketika saya sebenarnya isi taat dan bermanfaat ini tidak hanya ketika saya menjadi Kapolresta, itu sudah saya terapkan di saat menjabat Kapolres Gedong Muria. Ya, Pak Nasir, masih ingat nggak tuh Pak Nasir? Pak Ane guna kedua, ya itu terserah. Kan saya coba maju ya. Jadi saya akan memulai dari definisi kepemimpinan. Kalau dari surat yang saya terima dari Ibu Norma dari SDM Polda Aceh, saya diminta untuk menjelaskan terkait kepemimpinan situasional. Tetapi saya harus memberikan gambaran secara umum dulu, rekan-rekan. Secara umum apa itu kepemimpinan? Lanjut. Nah itu, apa itu kepemimpinan atau leadership? Kalau kita mengacu secara umum, apa itu kepemimpinan, apa itu leadership? Pada intinya adalah kepemimpinan adalah bagaimana seorang pemimpin, ya, bagaimana seorang pemimpin mampu mempengaruhi pengikutnya atau anggotanya dan lingkungannya. Saya tambahkan lingkungannya. Untuk apa? Untuk mencapai visi dari organisasi di mana dia bekerja. Saya definisi kepemimpinan itu adalah bagaimana seorang pemimpin mampu mempengaruhi pengikutnya, followernya, anggotanya, dan lingkungannya. Untuk apa? Untuk bersama-sama mencapai visi organisasi di mana dia bekerja. Itu. Nah itulah kenapa saya bilang, dan ini bukan hal mudah. Makanya pondasinya adalah, saya bilang, rasa syukur itu. Jadi seorang pemimpin harus selesai dulu
dengan dirinya sendiri. Kalau dia belum selesai dengan dirinya sendiri, mau mempengaruhi orang, mempengaruhi diri sendiri aja nggak bisa kok, nggak mampu. Nah ini definisi dari kepemimpinan rekan-rekan. Get things done, yaitu menyelesaikan masalah, menggerakkan orang lain untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan. Ya simpelnya pengaruh. Nah pengaruh ini jangan dominan, tetapi jangan juga tidak ada pengaruh. Kemudian influence, mempengaruhi, memotivasi, mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Orang lain yang dimaksud di sini baik itu anggotanya maupun orang-orang sekitarnya maupun orang-orang di lingkungannya. Nah, kemudian kegiatan mempengaruhi, memotivasi, mendelegasikan orang lain, bawahan atau pengikut agar mau kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi kalau dari paradigma itu kan sebenarnya ada sejarah yang panjang. Sebenarnya kalau saya mau ungkap di sini lebih banyak lagi, tapi ini pun saya sampaikan. Pertama kepemimpinan klasik, nah yang kedua ini kepemimpinan situasional. Ini yang diminta dari teman-teman SDM. Bagaimana situasi ya, situasional. Kalau yang lain rekan-rekan bisa baca. Jadi kepemimpinan situasional itu keefektifan gaya kepemimpinan tertentu tergantung pada situasi. Jadi pengalaman saya ya, saya lebih kurang 24 tahun saya menjadi anggota Polri ini. Situasional itu saya bagi menjadi dua ya. Situasi saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah situasi normal. Situasi normal, jadi Harkamtibmas berjalan dengan baik ya kan, pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat itu berjalan sebagaimana mestinya, kegiatan-kegiatan patroli baik itu jalan kaki, baik itu sepeda, baik itu sepeda motor, baik itu dengan menggunakan mobil itu berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian kegiatan-kegiatan penjagaan, pengamanan dan lain sebagainya itu berjalan dengan normal. Yang kedua adalah situasi tidak normal. Ya, situasi tidak normal. Dan ini yang sangat mempengaruhi adalah ketika terjadi perselisihan atau konflik, ya, perselisihan atau konflik. Konflik bisa dibagi, ada yang kecil, ada yang sedang, dan ada yang besar. Kalau rekan-rekan kemarin memonitor situasi yang di Banda Aceh, bagaimana ada suatu peristiwa dan rangkaian peristiwa di situ yang melibatkan di 5 kabupaten para mahasiswa. Kalau itu tidak ditangani dengan baik, kalau itu tidak ditangani dengan cepat, maka mungkin saya tidak berdiri di sini. Kenapa? Saya harus di lapangan, masih di lapangan untuk mengendalikan situasi rekan-rekan. Makanya saya sampaikan, jadi situasi itu ada dua, ya, pembinaan situasional. Kalau di kepolisian ini implementasinya adalah situasi rutin, ya, situasi rutin. Kemudian yang kedua adalah situasi normal, dan yang kedua adalah situasi tidak normal atau adanya perselisihan dan konflik di situ. Baik konflik skala kecil, sedang maupun besar. Sebelum jauh saya menyampaikan hal tersebut, mungkin saya perlu menyinggung konsep-konsep maupun teori-teori terkait dengan kepemimpinan. Lanjut. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantoro adalah Bapak Pendidikan Nasional, rekan. Ya, banyak hal yang beliau sampaikan. Di antaranya beliau menyampaikan Ingarso Sungtulodo, Ing Mantio Mangunkarso, Tutburi Handayani. Ini rekan-rekan bisa pakai. Apa tuh yang dimaksud dengan Ingarso Sungtulodo? Seorang pemimpin harus di depan, maka kadangkala dia harus di depan. Sebagai apa? Sebagai teladan, menjadi contoh,
memberi contoh. Kemudian yang kedua, Ing Madyo Mangunkarso. Dia berada dengan pengikutnya, bersama-sama dengan pengikutnya untuk membangun ide atau gagasan agar visi dari organisasi itu bisa tercapai. Bareng-bareng nih. Nah, seorang leader, jadi leader itu bukan mencapai visi dari organisasi sendirian, ya, bukan one man show. Ingat ini, one man show itu dia yang rencanain, dia yang melaksanakan, dia mengorganisasikan, dan dia yang mengontrol. Itu namanya tukang bakso, ya. Kalau rekan-rekan yang merencanakan sendiri, kemudian rekan-rekan mengorganisasikan sendiri, kemudian rekan-rekan melaksanakan sendiri dan mengawasi dan mengendalikan sendiri, itu namanya tukang bakso. That's not a leader. Ya. Jadi definisi itu tolong diingat. Jadi kepemimpinan adalah bagaimana seorang pemimpin mampu mempengaruhi bawahannya maupun lingkungannya untuk mencapai tujuan organisasi di mana dia bekerja. Kemudian selanjutnya Tutwuri Handayani. Di belakang harus bisa memberikan dukungan dan motivasi. Ini ya pergantiannya. Menjadi pemimpin itu kadang-kadang harus di depan. Menjadi pemimpin kadang-kadang harus berada di tengah. Dan menjadi pemimpin terkadang harus di belakang. Dan ada kalanya sekaligus dia harus di depan, dia harus di tengah, dan dia harus di belakang. Nah, ini konsep-konsepnya. Lanjut. Nah, ini filosofi kepemimpinan menurut yang saya 24 tahun menjadi anggota Polri. Ya, menurut saya ini bisa masih debatable, masih bisa diperdebatkan. Ada penelitian tentang ini. Yang pertama, seorang pemimpin, apa yang harus dilakukan? Dia harus mampu mentransfer ilmu dan pengetahuan kepada anggotanya, yang saya terjemahkan sebagai transfer of knowledge. Ya. Bagaimana transfer of knowledge? Di sini ada Kapolsek Baitul Salam, ya Bu Endang. Pada saat saya ANEF, ya pada saat ANEF tentang instalasi pengolahan air limbah, saya libatkan semua Kapolsek nggak? Libatkan Kapolsek semua nggak? Yang paparan pada saat itu siapa? Siapa? Enggak, maksudnya ini implementasi ya. Ini implementasi, bukan teori-teori aja. Bagaimana mengimplementasi transfer of knowledge? Salah satu caranya. Siap. Mohon izin Komandan, Kapolsek Kutaraja, Komandan. Yang memaparkan siapa? Siap. Pada saat itu Kapolsek Kutaraja. Nah, Kapolsek Kutaraja, karena dia yang menyelesaikan konflik di Kutaraja itu terkait dengan instalasi pengelolaan air limbah. Yang hadir siapa pada saat itu? Siap, seluruh Kapolsek jajaran Polresta Banda Aceh dan seluruh PJU Polresta Banda Aceh, Komandan. Ya, terima kasih. Rekan-rekan, kejadian konflik skalanya kecamatan, ya skalanya kecamatan, dan diselesaikan oleh Kapolsek Kutaraja, dibantu, di backup oleh Polresta Banda Aceh, ya. Itu saya jadikan role model bagaimana menyelesaikan sebuah konflik. Siapa yang paparan? Kapolsek Kutaraja, Pak Bambang. Karena saya berprinsip, saya selaku Kapolresta, selaku leader, maka saya harus mentransfer ilmu, pengetahuan, contoh kepada anggota saya. Jadi ada role model dalam menyelesaikan konflik. Terakhir,
Senin lalu, Senin yang kemarin pada pukul 15, saya beserta wali kota, beserta Dandim menyelesaikan, memediasi konflik yang terjadi antar mahasiswa di 5 kabupaten. Siapa yang hadir, Bu Endang, pada saat itu? Siap, mohon izin Komandan. Yang hadir pada saat itu yaitu seluruh Kapolsek jajaran Polresta Banda Aceh, kemudian para perwakilan dari 5 kabupaten, kemudian ada juga perwakilan dari para mahasiswa, perwakilan dari kabupaten, kemudian ada salah satu orang tua, kemudian seluruh PJU Polresta Banda Aceh. Sekian dan terima kasih. Pertanyaannya terkait dengan kejadian konflik kemarin, Kapolsek Baitu Salam berhubungan langsung nggak? Siap. Saya berhubungan langsung dalam arti menyaksikan langsung, Komandan. Nggak, artinya dalam konflik itu ada rangkaian peristiwa nggak di wilayah hukum Polsek Baitu Salam? Sejujurnya tidak ada, Komandan. Tidak ada. Kenapa saya libatkan? Tahu kenapa? Transfer of knowledge. Jadi rekan-rekan Daksila dulu. Jadi rekan-rekan Kapolsek, rekan-rekan PJU di Polresta Banda Aceh, dia mempunyai role model untuk menyelesaikan konflik. Nah itu kenapa? Awalnya direncanakan hanya yang terlibat Duta Alam, Syakwala, Gung Barunajaya. Saya bilang tidak, semuanya. Kenapa? Harus ada transfer knowledge. Saya selaku Kapolresta harus mampu mentransfer ilmu. Apa yang kita lakukan di lapangan itu menjadi pengetahuan bersama. Itu. Kemudian yang kedua, apa yang diharuskan seorang leader terkait dengan leadership? Transfer of attitude. Apa itu transfer attitude? Ya, apa yang dia arahkan, ya, apa yang diperintahkan. Yang pertama harus yang melakukan siapa? Yang mengarahkan dan memerintahkan. Saya ulangi. Apa itu transfer of attitude? Bukan sekedar memberi contoh, bukan sekedar menjadi contoh, tetapi apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan, apa yang diarahkan kepada anggotanya, maka dialah orang yang pertama harus melakukannya. Mungkin Bu Endang baru dia di tengah jalan, waktu saya duluan jadi Kapolresta baru Bu Endang. Mungkin Bu Endang nggak tahu bagaimana saya memerintahkan seluruh PJU dan Kapolsek membuat video. Tiap minggu laporan mingguan itu dituangkan dalam video. Ya Pak Jul? Pak Jul ini tahu nih kali. Diawali dengan slideshow. Pak Saiful mungkin ngalami nih. Diawali dengan slideshow. Siapa yang pertama melakukan? Saya. Kemudian waktu berjalan sebulan atau 2 bulan, saya perintahkan tidak slideshow lagi ya, kita video. Siapa yang pertama melakukan? Saya. Saya perintahkan kepada para Kapolsek saya, rekan-rekan menjadi pembina upacara setiap Senin ya. Siapa yang pertama melakukan? Saya. Tanya Pak Saiful Anam. Ya, dan saya aneh semuanya itu video terkait dengan perwaku, terkait dengan pembina upacara dan sebagainya itu saya aneh. Dan saya ranking. Ketika saya ranking itu ada bobotnya dan saya bobot, kasih bobot. Pada saat perankingan waktu pertama itu masalah pembina upacara, ada salah satu Kapolsek saya angkat tangan. Nih, Kapolsek saya angkat tangan. Izin Komandan, saya waktu itu saya ada kegiatan ini,
sehingga saya tidak bisa menjadi pembina upacara langsung. Jadi saya wakili. Bolehkah itu dihitung? Kira-kira jawaban saya apa? Tahu nggak apa kira-kira jawaban saya? Apa Bu Endang? Jawaban saya. Nggak bisa kan? Ya, kenapa? Nggak bisa. Itu. Saya bilang begini. Saya Kapolresta, Anda Kapolsek. Ya. Karena kesibukan saudara, Anda tidak bisa jadi pembina upacara. Saya Kapolresta Banda Aceh. Tidak sekali senin pun saya melewatkan menjadi pembina upacara. Pertanyaannya, sibuk Anda apa saya? Saya kepingin tahu di antara rekan-rekan ini, ada nggak yang lebih sibuk dari saya? Angkat tangan. Tidak ada satupun. Tidak ada satupun Kapolsek yang menunjuk. Kenapa? Ketika dia bilang lebih sibuk dari Kapolresta, maka mulai hari itu saya akan berkantor di polsek tersebut. Itu saya pastikan. Akhirnya menyerah. Nah, ini yang saya maksudkan adalah transfer of attitude. Apa yang diucapkan, apa yang diarahkan, apa yang diperintahkan, itu pegang dan laksanakan. Siapa yang melaksanakan pertama? Kita. Sehingga ketika ada hal-hal yang seperti saya sampaikan tadi, nggak ada ruang untuk komplain. Apa komplain? Kayak lebih sibuk dari aku. Aku pengen tahu dia sibuk Pak. Kalau dia bilang pada saat itu saya sibuk sekali komandan, maka hari itu juga saya berkantor di tempat dia. Dan saya suruh dia berkantor di Polresta Banda Aceh. Itu rekan-rekan, itu yang dimaksud transfer of attitude, transfer. Dan kita juga harus menjadi contoh. Nah, ini hal-hal yang seperti itu rekan. Selanjutnya apa? Apa cukup? Itu. Menurut saya, seorang leader dalam kepemimpinannya harus mampu menyiapkan pemimpin-pemimpin baru berikutnya untuk masa yang akan datang. Itu yang saya bilang, entah pas tanggal lah bahasa Inggrisnya nanti normal lah yang tahu tuh. Prepare for a new leader, atau mempersiapkan pemimpin-pemimpin berikutnya pada masanya. Itulah kenapa saya paksa rekan-rekan di PJU, Polresta Banda Aceh dan Kapolsek, udah tanya tuh sama Bu Endang. Kadang-kadang udah nggak sanggup mikir mereka. Kadang-kadang ketika saya perintahkan gini. Nah, artinya udah masuk nih. Ya udah laksanakan aja, targetnya sekian, pokoknya bulan depan udah jadi. Nah, harus ada target. Jadi begini rekan-rekan, prepare for new leader itu akan menyiapkan pemimpin baru itu. Kita bertanggung jawab kepada bawahan kita untuk menyiapkan dia menjadi pemimpin-pemimpin berikutnya. Itu tugas kita. Seorang leader harus mampu menunjukkan potensi anggotanya sampai di mana. Jadi nggak gampang jadi pemimpin itu. Harus mampu menunjukkan. Kita ngelihat dia. Makanya pemimpin harus sensitif ya, harus peka terhadap anggotanya, itu harus peka. Ini batas kemampuannya di sini, batas kemampuannya di sini. Kasih tugas untuk keluar potensi dirinya. Nah itu. Karena kalau itu dibiarkan, kita tidak peka terhadap itu, yang terjadi adalah yang maju terus, yang ke belakang terus, yang ketinggalan terus, makin jauh. Yang bisa ngikutin terus. Dan bukan hal itu yang diharapkan organisasi. Yang diharapkan organisasi adalah seorang leader mampu membawa pengikutnya itu dengan kemampuan yang tidak terlalu jauh. Untuk apa? Untuk sama-sama kita bergerak mencapai visi organisasi. Paham rekan-rekan? Sampai di sini ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan. Mungkin Pak Sapuan ada pertanyaan? Hah? Operator ada pertanyaan? Capek juga saya nih berdiri bolak-balik. Saya minum dulu ya.
Sampai di sini ada yang bertanya, ini kalau nggak ada yang nanya, ada dua kemungkinan: semakin bingung, ya kan? Atau memang benar-benar ngerti. Hah? Pak Saiful Anam kira-kira makin bingung apa udah ngerti? Makin bingung apa udah ngerti? Oh, tambah mengerti. Boleh silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Komandan tertarik dan juga menambah wawasan bagi kami, walaupun kami tidak langsung kepemimpinan tapi akan menyampaikan kepada yang baru, generasi yang baru. Izin, dan kita kan sering mendengar tadi Komandan menyampaikan tentang filosofi kepemimpinan. Itu ada yang sering tersebut analisa SWOT, Komandan. Ada sebuah kekuatan, ada kelemahan, peluang dan ancaman. Mohon izin Komandan untuk masalah hal sebagaimana kita menghadapinya, Komandan. Siap. Saya alhamdulillah diberikan oleh organisasi Polri mendapatkan dua pola pendidikan yang berbeda. Ya. Apa itu dua pola pendidikan yang berbeda untuk menunjang kegiatan-kegiatan kepolisian yang saya rasakan? Saya lewati pendidikan akademik. Ya, akademik di tes kedua S1 BTK itu adalah akademik. Kemudian saya juga kemudian saya merasa saya kok nggak ngerti apa-apa ya Taman Akpol ya. Ketika saya penempatan di Jogja, saya nggak ngerti apa-apa nih. Saya kuliah lagi, itulah di Universitas Widya Mataram untuk mendapatkan hukum saya. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya saya juga diberi kesempatan beasiswa untuk mengemban studi di S2 di UI Universitas Indonesia. Ya, nah itu adalah pendidikan akademik. Berbasisnya pada apa? Berbasisnya pada teori dan konsep. Kemudian saya juga alhamdulillah mendapatkan pendidikan manajerial, manajemen. Itu yang terkait dengan pertanyaan Pak Saiful Anam. Itu saya pelajari ketika saya di Sestimen, ya, sekolah staf dan pimpinan menengah Polri. Itu yang dimaksud dengan SWOT. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan adalah rekan-rekan, mungkin karena terbatasnya waktu, mungkin karena jumlahnya anggota Polri ini begitu banyak, kemudian juga anggaran yang terbatas, sehingga mungkin rekan-rekan mengalami pendidikannya itu sejak perwira dari SIP ya, dan ada mungkin yang BAG, itu lebih ditekankan kepada manajerial. Bagaimana memanage suatu kegiatan di lapangan, dah intinya rent or lockdown. Dari mana itu? Dari John Terry. Ya, itu yang diakomodir oleh kepolisian dan menjadikan MOP, manajemen operasional Polri. Di situ ada namanya rent or lockdown. Itu pondasinya adalah di teori yang disampaikan oleh John Terry. Artinya begini, saya tidak mengatakan pondasi akademisi itu lebih penting dibandingkan pondasi manajerial, dan saya juga tidak mengatakan bahwa pondasi manajerial itu lebih penting dari akademisi. Keduanya penting, rekan-rekan. Keduanya penting. Namun karena rekan-rekan mungkin kebanyakan belum mendapat kesempatan untuk studi dalam kampus secara akademisi, tentunya rekan-rekan lebih terbiasa di lapangan. Nah, jadi terkait dengan SWOT, strength, kekuatan, ya kan, weakness, terkait dengan kelemahan, opportunity, peluang, ya kan, termasuk weakness, itu adalah salah satu metode, salah satu metode untuk memetakan suatu persoalan, suatu organisasi yang selanjutnya
kita melakukan intervensi-intervensi untuk memperbaiki agar pelaksanaan tugas itu berjalan dengan baik. Nah, itu hanya salah satu metode. Apakah itu satu-satunya? Tidak, banyak rekan-rekan. Ya, banyak. Jadi itu hanya salah satu. Jadi karena keterbatasan itu, jadi ini yang aplikasi-aplikasi di lapangan aja. Yang ingin saya sampaikan adalah pondasi akademisi dan pondasi manajerial itu sama pentingnya. Kalau rekan-rekan punya kesempatan kuliah mandiri, silakan rekan-rekan. Ini untuk merubah cara berpikir. Ya, itu yang paling penting. Nggak cukup apa yang kita dapatkan yang diberikan oleh organisasi Polri. Kalau kita tidak mau mengembangkan diri, maka gitu-gitu aja. Pasti akan gitu-gitu aja. Maka saya mengajak kepada kita semua, silakan rekan-rekan itu mengembangkan potensi dirinya masing-masing. Tidak cukup apa yang diberikan pendidikan yang sudah disiapkan oleh Polri ini. Jadi itu hanya salah satu metode, ya. Jadi intinya adalah yang ingin saya sampaikan, untuk menjadi seorang leader, untuk menjadi seorang pemimpin, pertama adalah dia harus selesai dulu dengan dirinya. Kemudian yang kedua adalah dia harus untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Itu resepnya itu kalau mau menjadi leader. Dan pengalaman saya ini, saya dimulai dari Pamangta. Ya, anggotanya cuma berapa orang? Puluhan orang. Kemudian Kapolsek sudah meningkat menjadi 25 orang, pindah lagi menjadi Kapolsek ini menjadi 80 orang. Kemudian pernah menjadi Kapolres Banda Meriah yang anggotanya lebih kurang 450 orang. Dan sekarang saya menjadi Kapolres Banda Aceh yang anggotanya lebih kurang 1.200 orang. Tidak ada masalah tentang itu. Semuanya bisa berjalan, ya. Asal kita tahu ilmunya, secara manajemennya, secara ilmunya, teorinya, dan konsep-konsepnya. Yang masalah itu cuma satu, rekan-rekan. Saya memimpin puluhan orang gak ada masalah. Saya memimpin ratusan orang gak ada masalah. Saya memimpin sekarang udah ribuan karena udah 1.200, itu gak ada masalah. Masalahnya hanya satu. Apa tau nggak masalahnya kira-kira apa? Yang paling berat saya rasakan sampai saat ini apa kira-kira? Atau Pik? Kira-kira apa? Yang paling berat apa? Siapa? Tangan. Dan rekan-rekan alami semua. Tidak ada satu orang pun yang tidak mengalami ini. Apa, Bu? Bukan, itu klise. Hah? Diri sendiri. Ini masalah yang paling berat. Yang paling berat adalah memimpin diri sendiri. Itu paling berat. Dan semuanya ngalami nggak? Coba angkat tangan. Saya enggak. Saya udah nggak ada masalah dengan diri saya. Coba angkat tangan. Coba angkat tangan. Saya kan bikin tahu tuh. Ada nggak? Ada nggak yang sekarang yang hadir di sini sudah apa maksudnya sudah tidak bermasalah memimpin diri sendiri? Coba angkat tangan. Kepingin tahu, saya tahu, mau pengen tahu saya resepnya apa. Termasuk saya. Dan itulah yang paling berat rekan-rekan. Artinya yang ingin saya sampaikan, ya yang ingin saya sampaikan adalah menjadi seorang leader. Hal yang terberat, ya hal yang terberat adalah memimpin diri sendiri. Setuju? Nah, ya udah kalau setuju, udah selesai berarti kita. Ya lanjut. Ini bisa baca sendiri. Kalau kita kembali, ya itu terkait dengan Poltaman itu. Jadi fondasi dalam bekerja saya itu adalah bahwa kita taat kepada agama kita. Agama kita apapun. Kalau kita agama kita Islam, maka taatlah kepada Quran, hadis, Allah,
dan Rasulullah. Dan kemudian salah satunya adalah ya mungkin hadis yang menjadi patokannya. Salah satunya itu adalah di dalam Islam disebutkan setiap dari kamu adalah pemimpin, dan ingat setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang kita pimpin. Nah, ini perlu saya ingatin. Setiap dari kita adalah pemimpin, dan ingat kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita pimpin. Dan yang paling berat adalah memimpin diri sendiri. Kalau rekan-rekan mampu memimpin diri sendiri, maka rekan-rekan insya Allah akan mampu berapapun orang yang rekan-rekan pimpin, insya Allah. Ya, lanjut. Nah, ini contoh kepemimpinan leadership dalam menangani konflik. Ini begini rekan-rekan, ya sedikit ya saya cerita biar rekan-rekan tahu. Ini yang saya tanya tadi sama Bu Endang. Jadi ada IPAL, ada proyek IPAL, kira-kira 8 bulan itu udah mandek, nggak bisa jalan karena resistensi dari masyarakat. Ya, resistensi. Nah, ini bagaimana mempengaruhi anggota kita, bagaimana mempengaruhi masyarakat sekitar, bagaimana mempengaruhi stakeholder yang ada, bagaimana proyek ini bisa jalan. Ini proyek besar karena ratusan miliar ya. 8 bulan mandek nggak bisa jalan. Di mana? Di Kutaraja. Mungkin Pak Saiful Anam ikut ya pada saat itu ya, yang pas itu dari tim IPAL itu datang. Nah, ini Pak Saiful. Ini contoh real ini real. Dia audiensi sama kita, dihadiri beberapa dan Kapolsek. Selanjutnya bagi tugas, saya membagi tugas dari PJU, Kasat Intel ngapain, Kasat Reskrim ngapain, Kapolsek ngapain, Kabaok ngapain, Binmas ngapain, Babin Kaptimas mempengaruhi masyarakat bersama Intel. Di sini banyak permasalahan. Lebih kurang. 2 bulan kita masuk ke Gabung Pandai dan Gabung Jawa itu yang resistensinya kuat sekali. Mereka paham, mereka mengerti dengan sosialisasi kita, dengan masuk kita ke dalam masyarakat, akhirnya proyek ini bisa berjalan rekan-rekan. Timbul masalah baru. Apa itu? Masalah tapal batas antara Kampung Pandai dan Kampung Jawa muncul lagi. Ya. Muncul lagi itu sampai akhirnya permasalahan masalah tapal batas itu dibawa ke kantor wali kota. Dipimpin oleh wali kota, yang pada akhirnya ada penegasan kembali bahwa tapal batas itu tetap sesuai dengan yang dulu. Kemudian tetap nggak terima, ya kan, kampung yang merasa dirugikan. Akhirnya kita arahkan untuk menuntut secara PTUN, dan ini sudah ditutup. Nah, ini kira-kira rekan-rekan bagaimana kita mengelola konflik. Intinya di sini perlu strong leadership, perlu kepemimpinan yang kuat. Kuat apa? Kuat mempengaruhi anggotanya untuk tahu tugasnya masing-masing. Harus kuat untuk mempengaruhi apa? Stakeholder yang ada. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi masyarakat di sekitarnya itu, bahwa proyek ini adalah untuk masyarakat itu sendiri dan bermanfaat bagi masyarakat sendiri. Walaupun nanti proyek itu masih lama selesainya, tetapi manfaat itu langsung dirasakan. Contoh aja, ketika proyek itu jalan, butuh pekerja, buruh kasar bisa ambil dari masyarakat sekitar. Terus pertanyaannya, ketika ada pekerja-pekerja ini makan nggak? Makan nggak kira-kira? Butuh makan kan? Terus kerjaannya di Gabung Pandai, kerjaannya di Gabung Jawa, masa pesannya di Jaya? Nggak mungkin kan? Tentu kan di sekitar situ. Artinya ada nilai manfaat ketika proyek itu mulai berjalan dan berjalan. Jadi ada manfaatnya.
sehingga resistensi lambat laun itu berkurang, dan sekarang alhamdulillah sudah jalan. Itulah rekan-rekan contoh leadership di dalam implementasi pekerjaan, dalam implementasi dalam pelaksanaan tugas, bagaimana kita mampu mempengaruhi ya, anggota kita, follower kita, jajaran kita, dan mampu mempengaruhi stakeholder yang ada dan mempengaruhi masyarakat yang ada untuk mendukung proyek itu bisa berjalan. Ini bukan perkara mudah, rekan-rekan. Ya, bukan enak kalau udah selesai itu enak ngomongnya. Sama kayak kemarin itu kejadian 5 kabupaten mahasiswa ini nyerang sana, ini nyerang sini. Kalau udah selesai mah enak. Pada saat kejadian bagaimana kita harus memanage itu semua. Itu yang saya katakan, rekan-rekan. Situasional itu ada dua, situasi normal dan situasi abnormal, tidak normal. Bagaimana kita menyiapkan situasi abnormal pada saat normal? Kita harus siapkan, latihkan, beri tugas. Ini seperti kemarin Polres Banda Aceh mengamankan Pecisu, baik yang di Aceh Besar maupun yang di Banda Aceh. Alhamdulillah aman. Ini konflik ini kita masuk ini, alhamdulillah selesai, proyek bisa berjalan. Dan terakhir kemarin bagaimana konflik 5 kabupaten mahasiswa di 5 kabupaten ini, alhamdulillah dengan izin Allah bisa diselesaikan juga dengan baik. Dan insya Allah hari Senin nanti yang akan datang akan ada kenduri besar dan pesidip. Saya kira itu rekan-rekan yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan. Mungkin kalau ada pertanyaan saya buka kesempatan kepada rekan-rekan. Silakan. Pak Muarauli. Mohon izin Komandan, masalah transfer ilmu tadi kan ada 3, 1 transfer kepemimpinan, yang kedua sikap dan perilaku, yang ketiga mentransfer kepemimpinan. Mohon izin Komandan, mohon maaf nih Komandan, ketika kita punya power, kita dengan gampang bisa mentransfer itu Komandan. Mohon izin. Jadi kami tidak punya power nih Komandan, mohon izin. Dianggap bagaimana cara kami untuk bisa mentransfer ilmu itu Komandan. Contoh izin, dan saya jadi Wakapolres dan izin ketika Kapolres mentransfer ilmu dengan gampang beliau, contoh tadi Komandan, harus jadi pembina upacara di sekolah. Ketika tidak ada sanksi dari Komandan, pasti ada Komandan izin. Nah ketika Waka Komandan, kamu jadi pembina upacara, kemudian yang bersangkutan tidak ada, saya kan tidak punya power ini Komandan. Cara dan metode kami Komandan selaku ketika kita tidak punya power untuk mentransfer ilmu itu bisa diikuti Komandan. Mohon izin. Sudah, itu aja. Ya, Ada lagi? Presiden. Yang lain? Itu kan gampang banget. Kita kalau kembali ke definisi leadership, mampu mempengaruhi. Bukan hanya bawahan, tapi ingat lingkungan. Artinya yang harus Pak Muarauli lakukan adalah bagaimana mempengaruhi yang punya. Simpel kan? Bagaimana orang Waka mampu mempengaruhi Kapolres sehingga bisa berjalan apa yang sudah diagendakan. Ya kita maksudnya tes diri dong. Mampu nggak kita mempengaruhi Kapolres? Ya itu aja kan, simpel kan? Kalau Pak Muarauli selaku Kapolres mampu mempengaruhi Kapolres, ya itu baru top. Ya, tapi kan nggak bisa ya, sama aja kalau kayak gitu. Ini kita belajar leadership, how to influence, bagaimana mempengaruhi. Mempengaruhi itu nggak hanya di bawah, yang atas juga mampu kita pengaruhi. Itu. Jadi punya. Jadi kalau ada persoalan begitu, gimana ya caranya ya? Berstrategi. Ini gimana ya? Ini gimana ya? Berpikir sampai benar-benar yang punya kewenangan itu mengambil, mendukung dan mengambil keputusan apa yang menjadi ide kita. Itu Pak Muarauli. Ada lagi? Silakan. Cukup?
daripada tumpahan sedikit kami sini karena gelasnya hampir penuh. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan perilaku saya yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Bapak Kapolresta. Bisa kita rasakan leadership beliau ya. Ketika beliau berbicara, influencer langsung Pak. Semuanya terdiam mendengarkan. Tapi antara dua tadi ya Pak, apakah paham? Satu lagi? Tapi paham semua saya rasa. Boleh tepuk tangan buat Bapak Kapolresta. Jadi semua terhipnotis dari apa yang beliau sampaikan. Mohon izin Bapak, mungkin sebelum kita tutup satu quotes penting yang dapat kita ambil pada hari ini bahwa pondasi kepemimpinan adalah rasa syukur. Jadi kita nih selesai dulu dengan diri kita, baru kita bisa mempengaruhi orang lain. Nah hari ini luar biasa, itu intisari yang kita dapatkan dari beliau. Karena itulah intisarinya. Kalau kita sudah selesai, kita bisa memimpin diri kita sendiri, maka tentu kita bisa mempengaruhi orang lain. Begitu. Terima kasih Bapak atas wejangan dan arahan yang diberikan pada hari ini. Mohon izin Bapak, karena waktu pula kami mengucapkan terima kasih banyak atas apa yang sudah Bapak berikan kepada kami. Kami mohon maaf dengan segala kekurangan Pak. Dan sebelumnya Pak, mohon izin kami berkenan untuk Bapak menerima plakat yang akan diserahkan oleh lead asesor kita. Siap Bapak. Ya, ini adalah bentuk penghargaan ucapan terima kasih dari Polda Aceh khususnya Biro SDM atas kesediaan beliau untuk memberikan materi kepada kita pada hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Bapak Kapolresta. Terima kasih.